Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soliwa Solia kelas 4 STT Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan. Sebelum masuk materi, biasakan berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam memahami ilmunya. Masih lanjut di bagian kedua di pelajaran 9 adab terhadap Al-Qur'an. Silakan dibuka buku paket halaman 70 ya. Yang kemarin yang nomor 7 memperhatikan panjang dan pendek huruf ya terkait dengan ilmu tajwid. Yang ke-8 membaca sambil memahami dan merenungkan ayat ya. Ini sudah berlalu pekan sebelum kemarin ya. Yang selanjutnya sekarang poin ke-9, bersungguh-sungguh dalam membaca dan menyaringkan suara selagi tidak mengganggu. Maksudnya tidak mengganggu di sini misalnya ada yang sholat, ya, atau ada yang sedang tidur, sedang sakit, ya. Jadi kita juga harus memiliki adab, ya, adab terhadap lingkungan kita. Bahwasannya apa yang kita lakukan dalam rangka kebaikan, tapi jangan sampai memudaratkan orang lain. Nah, di sini kita harus membaca bersungguh-sungguh. Yang ke-10 bersujud bila mendengar ayat sajadah. Ya, ayat sajadah dan berdoa. Di sini ada doanya ya, doa sujud sajadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sarrahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa qautihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, yang artinya wajahku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya, yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim. Di sini juga ada pengertian ya dari ilmu syar'i ya, sujud yang dilakukan seorang karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Contohnya pada akhir surat Al-A'raf, Ar-Ra'du ayat 15 ya. Ayat 50, Al-Isra ayat 109 dan lain-lain. Banyak sekali ya. Yang ke-11 ya, di buku paketnya 12. Ternyata angka 11-nya hilang. Ya. Yang ke-11 membaca sampai akhir surat atau pada tempat pemberhentian. Tidak berhenti kecuali dengan alasan yang benar. Jika kalian sudah belajar ilmu tajwid, maka hak-hak hak-hak huruf harus kalian tegakkan. Nah, di sini suka ditabrak nih ketika apa? Murojaah ya, ketika setoran hafalan. Ditabrak semua tanda baca ya, karena dengan alasan kalau pelan-pelan lupa. Ya, padahal tidak seperti itu kaidahnya. Ya, justru kalau memang kita hafal, maka hak-hak pada huruf harus kita tegakkan. Ya, mohon ini menjadi perhatian untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Yang ke-12, jangan membaca Al-Quran dengan satu suara bersamaan. Ini jika dilazimkan ya, dijadikan satu kebiasaan. Itu yang tidak boleh. Kalau dalam konteks belajar seperti kalian di kelas ya, kita membaca bersama-sama satu surat dalam rangka memurojaah, menghafal, nah itu insya Allah dibolehkan. Tapi jika dijadikan kebiasaan setelah habis sholat, kemudian melingkar, membaca dari ini sampai ini, nah itu yang dilarang ya, kecuali ada hadis yang membolehkannya. Yang 13, jangan membaca Al-Quran karena upah ya. Banyak di antara kita, saudara kita yang muslim, membaca Al-Quran karena upah dikarenakan satu peristiwa. Misalnya apa? Orang meninggal ya. Orang meninggal tuh di sebagian wilayah mempunyai keyakinan harus dibacakan Al-Quran sampai 3 hari. Ya, di depan kuburan tuh orang yang membaca Al-Quran nanti dibayar. Nah, itu yang dilarang. Yang kedua, pada upacara tertentu, kegiatan tertentu seperti haul ya. Haul itu kayak ulang tahun gitu ya. Nanti di situ ada yang membaca Al-Quran dan dibayar. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, berusaha menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, ini yang sulit ya, karena butuh disiplin tinggi ya. Yang pasti godaannya juga besar, tidak mudah ya. Walaupun kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, tapi belum tentu kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu, Ibu menghimbau kepada diri ibu sendiri dan juga anak-anakku semua, sholihah sholihah, untuk bisa dan berusaha menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan.
Selanjutnya yang ke-15 ya, harusnya 15 ini. Memohon pertolongan kepada Allah agar semua anggota keluarga dapat mengamalkan isinya ya. Jadi ketika ilmu sudah disampaikan ya, kita bisa membaca Al-Qur'an, kita sudah bisa mengetahui kandungannya, maka yang terakhir adalah kita mengamalkannya. Ya, terkadang kita baru sampai tahap membaca. Ya, jarang di antara kita ketika membaca langsung membuka terjemah ya atau arti atau tafsir ya. Tapi ya kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan isinya. Yang ke-17 ya, menempatkan mushaf ya Al-Qur'an pada tempat yang layak, di tempat kitab-kitab paling atas ya. Ini juga adab. Banyak sekali adab ya, baik dalam membaca, adab terhadap Al-Quran itu sendiri. Bukan berarti kita menjimatkan, bukan ya. Tapi disinilah adab, betapa kandungan di dalamnya itu sangat besar dan tinggi dan faedah yang sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa jangan ditumpuk, Al-Quran tetap harus ada di posisi di paling atas. Semoga kita tidak menghinakan Al-Quran dengan meletakkannya di tempat-tempat yang tidak layak ya. Dan yang menyedihkan lagi, ya Al-Qur'annya tidak disentuh, tidak dibuka sehingga sampai berlumut, berdebu, berdebu ya maksudnya karena tidak dipegang oleh yang punya. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, sebaik-baik kalian. Ya, di sini tidak dilihat status sosial, tidak dilihat batas pendidikan, memiliki harta apa, pangkat, jabatan, tidak dilihat. Tapi yang mempelajari dan yang mengajarkannya adalah sebaik-baik kalian. Ya, jadi kalau mau disebut sebaik-baik ya, kita harus ada di antara dua itu dengan memiliki ilmu. Nah, di sini Ibu akan memberikan latihan ya, latihan belajar disiplin dalam membaca Al-Qur'an. Suratnya apa yang dibaca? Yang dibaca hanya juz 30. Insya Allah kalian sudah hatam ya, sudah lanjut dari juz 30. Tapi murojaahnya pasti sudah hilang-hilang. Nah, sekarang Ibu mencoba kalian membuat daftar baca surat juz 30 selama 6 hari. Ya, 6 hari terhitung besok Kamis ya. Mulai dari Kamis, dari An-Naba sampai Al-Fatihah, kalian atur sampai semua surat dalam juz 30 semua kalian baca selama 6 hari. Ya, nama suratnya apa? Saya pokoknya hari Kamis, An-Naba, ini sama ini 3 surat aja. Hari Jumat 6 surat, hari Sabtu 2 surat, hari Ahad 4 surat, hari Senin lagi sampai Selasa akhirnya terakhir Al-Fatihah, semuanya wajib kalian baca. Ya, Ibu berharap bacanya tidak sembarangan ya, tetap menggunakan kaidah terbaik. Artinya berwudu, menghadap Al-Qur'an. Ibu lebih suka membaca ya, walaupun kalian hafal, Ibu lebih suka kalian membuka Al-Qur'an ya. Setelah selesai paraf ya. Mudah-mudahan setelah ini kalian termotivasi untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an menjelang kayaknya sih bukan menjelang ya. Tanggal 13 kan kita insya Allah sudah mulai saum ya. Mudah-mudahan kalian lanjut untuk terus membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah syarat untuk mengikuti ulangan pelajaran 9 ya. Minta tolong orang tua untuk bisa membagi surat-suratnya apa saja biar tidak kebanyakan atau kesedikitan ya. Barakallahu fiik wa sholihah. Selamat belajar ya, semoga Allah mudahkan. Insya Allah kita ketemu 2 pekan lagi ya, karena pekan depan kita libur Ramadan, berarti libur awal puasa, berarti baru ketemu lagi pekan selanjutnya insya Allah. Baik, materi sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.